Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah berada di penghujung 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan spirit kita untuk terus meningkatkan ibadah tidak semakin kendur, tapi justru semakin menguat. Karena puncak dari ibadah Ramadan bukan di 10 hari yang pertama atau yang kedua, tapi justru di 10 malam terakhir. Mudah-mudahan dengan seluruh daya upaya amaliyah kebaikan yang kita lakukan, mulai puasanya, qiyamnya, tilawahnya, sedekahnya, dan seluruh amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah, dihapuskan seluruh dosa-dosa kita, dan diberikan derajat takwa di penghujung Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Ramadan syahrut tarbiyah mutamayyizah adalah bulan pendidikan yang paripurna bagi kita. Besar kecil, laki wanita, tua mudanya, semuanya diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa kecuali ada udzur yang syar'i. Jika tidak ada udzur syar'i, seseorang tidak berpuasa maka dia berdosa, dan termasuk dosa besar, karena itu adalah bagian dari rukun Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, pendidikan Ramadan salah satunya adalah mengajarkan kita agar kita menjadi pribadi yang peka, pribadi yang punya kepedulian yang tinggi terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita sebenarnya bisa makan, minum sesuka hati kita, kita mampu membeli, kita mau suka-suka kita melakukan apapun. Tetapi karena Ramadan, karena Allah, kita tinggalkan itu semua. Betul? Puasa ini membuat badan kita lemah, tidak seperti biasanya, dan kita rela melakukan itu lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah memaksa kita? Agar kita tahu kalau orang kelaparan itu tidak enak. Kalau ada tetangga kita nggak makan, itu sakit. Agar kita ngerti bagaimana kondisi yang dirasakan orang-orang fakir, orang-orang miskin, yang untuk makan esok mereka belum tahu dari mana uang yang dipakai untuk beli itu. Meskipun kita sekarang lapar, dahaga, lemes kita, tapi kita nanti sudah tahu kira-kira mau beli apa, mau nyiapkan hidangan apa. Sedangkan mereka orang-orang miskin itu, Pak, bingung mereka. Pikirannya bingung, perutnya juga dalam posisi lapar, fisiknya lemah, penuh dengan suasana yang berat. Maka kita diajarkan, jadilah mukmin, jadilah muslim yang
yang peka. Jangan nunggu tetangga kita yang kelaparan itu ngemis-ngemis ke rumah kita karena tidak bisa makan. Tapi kita datang kepada mereka, kita bantu mereka. Karena meminta-minta itu sesuatu yang hina dan dilarang dalam agama ini. Kalau ada orang yang mampu, kemudian dia kerjanya, profesinya menjadi pengemis, nanti di akhirat, di hari kiamat, mukanya dirupakan muka yang penuh dengan keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu jangan pernah ada, dan na'udzubillah, kita berdoa mudah-mudahan anak keturunan kita jangan pernah ada yang memiliki mental-mental pengemis. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya harus peka hatinya. Kata Nabi SAW ketika berkumpul dengan para sahabat, beliau mengatakan, laisal miskin, bukanlah orang miskin, alladhi yatufu, aw laisal miskinu bihadha tawaf alladhi yatufu 'alan nas fatarudduhu luqmatan wa luqmatan wa tamratan wa tamratan. Bukan orang miskin itu bukan orang yang keliling minta-minta kepada rumah-rumah orang muslimin kemudian dikasih satu suap, dua suap, satu kurma, dua kurma. Bukan itu, kata Nabi. Kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wa mal miskin idan. Lalu orang miskin itu yang seperti apa, kata? Orang miskin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yajidu ghina yughni wa la yuftanu lahu fayatasaddaqu alaihi wa la yas'alan nasa syai'a. Jadi orang miskin itu, kata Nabi, mereka ini mungkin bekerja, tetapi hasil yang diperoleh itu tidak bisa menutupi kebutuhan keluarganya. Dan kondisi yang seperti itu tidak ditampak-tampakkan kepada orang, justru disembunyikan sama dirinya. Dia tidak mengiba kepada manusia supaya mereka tahu kondisinya dan kemudian bersedekah, tidak. Tapi disembunyikan oleh dirinya kondisi itu, dan dia tidak kemudian meminta-minta, mengemis kepada orang. Itu orang miskin dalam Islam. Maka orang-orang yang tidak peka itu mengira bahwa orang-orang miskin di kalangan orang muslim ini aghniya aminat ta'affuf. Mereka ini sudah cukup. Karena apa? Dilihat tidak pernah minta-minta, paling dia sudah cukup. Ini namanya tidak peka, Pak. Lalu bagaimana? Ya kita harusnya tahu ya, ini orang kok model ngomongnya sudah agak bergetar ini. Kita tahu kalau tidak pas puasa, aktivitas padat, kadang-kadang memegang sesuatu sudah gemeteran. Jalan sudah nggak seperti biasanya, atau mungkin modelnya ini orang kayak kurang nutrisi ini, nggak sehat. Pakaiannya juga beberapa hari nggak ganti, lusuh begitu. Nah kita tahu yang seperti ini. Dia nggak pernah minta kepada kita, tapi kita harus peka dengan kondisi tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah, begitulah perumpamaan orang-orang miskin diperintahkan menjaga ifahnya, menjaga kehormatannya, sedangkan orang kaya pun juga dituntut menjadi pribadi yang peka. Karena kita tahu bahwa miskin itu berat, tidak makan itu berat. Dalam harta kita itu ada haknya orang miskin, kita tahu itu. Maka sedekah itu justru kitalah yang lebih membutuhkan daripada orang miskin itu yang menerima.
Zakat kita itu, siapa yang lebih butuh? Kita yang lebih butuh untuk memberikan segera kepada orang miskin daripada mereka yang menerimanya. Kenapa? Karena dalam harta kita itu ada hak-haknya orang miskin. Kalau jenengan tahan-tahan, Pak, itu jadi neraka bagi jenengan. Iya, Allah sudah tahu mental-mental kita ini mental-mental yang pelit. Kalau sudah punya harta maunya tidak boleh orang dibagi. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu cintanya kepada harta itu pada kecintaan yang amat sangat. Tapi tidak boleh kita ini memperturutkan hawa nafsu begitu. Kenapa? Karena harta tidak dibawa mati. Yang kita belikan makanan dia akan menjadi kotoran. Yang kita belikan pakaian, kendaraan, rumah dan seterusnya dia akan lapuk, dia akan rusak. Sedangkan yang kita sedekahkan dialah harta kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Ada hak orang-orang miskin dan puasa ini mengajarkan, ayo kita ini peka. Jangan bakhil, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan bisa bersedekah-sedekah. Karena Rasulullah ajwadan nas. Rasul adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan kalau sudah bulan Ramadan Rasul jauh lebih dermawan lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kita harus dilatih begini nih. Hadis seperti ini tidak hanya untuk kita tahu, tapi kita amalkan. Iya, saya ini kalau lapar perut seperti ini rasanya, badan sudah lemes semua. Gimana orang yang tidak makan sehari, 2 hari, gimana kondisi mereka? Masa mereka cukup kita kasih beras 2,5 kilo? Nunggu zakat fitrahnya jenengan saja cukup, dikasih setahun sekali tidak cukup itu. Maka ada kewajiban sedekah, tidak menunggu zakat, karena zakat itu ada nisabnya, ada takarannya, ada haulnya, ada masanya, setahun sekali. Orang miskin itu nggak nunggu hari raya untuk makan. Nah, kita ini harus melatih diri kita menjadi pribadi yang peka itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka kita disuruh mengingat-ingat kondisi kita dahulu supaya kita ini tidak sombong. Di dalam surah Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad, tidakkah kamu dulu dalam posisi yatim, kemudian aku lindungi? Wa wajadaka dhalan fahada, kamu dalam kondisi bingung, tersesat, kami beri hidayah. Wa wajadaka ailan fa'aghna, kamu dulu dalam kondisi kekurangan, miskin, lalu aku cukupi. Kita ke dunia ini tidak ada yang bawa satu helai kain pun, tidak bawa apa-apa. Dan dulu kita juga bukan siapa-siapa. Artinya ya biasa saja. Yang diberikan kekayaan jangan menampak-nampakkan kemudian tidak mau bergaul dengan orang miskin. Rasulullah itu biasa, Pak, kumpul dengan orang miskin itu kadang-kadang tidak diketahui mana pimpinan, mana masyarakatnya, sama modelnya. Kalau duduk antara ulama dengan umatnya itu ya modelnya sama lah. Supaya apa? Bisa menyatu. Dan orang-orang yang mencukupi kebutuhan anak-anak yatim, ya, anak-anak orang atau orang-orang miskin, janda-janda yang tidak mampu, itu memiliki fadilah yang luar biasa. Seperti pahalanya jihad di jalan Allah. Dia mendapatkan pahala seperti puasa sepanjang waktu. Dia mendapatkan pahala seperti qiyam sepanjang waktu. Subhanallah. Bahkan Nabi memberikan satu janji kepada mereka-mereka yang peduli kepada anak yatim, ana wa kafilul yatim kahatain, aku nanti di akhirat dengan para
mereka yang peduli dengan anak-anak yatim seperti ini, kata Nabi. Dekat sekali. Betapa mulianya mereka yang mempedulikan anak-anak yatim, orang-orang miskin ini. Pahalanya besar seperti jihad gitu. Dan salah satu terapinya kita mengingat-ingat masa lalu. Di dalam surah Ad-Duha kita hafal semua. Bukan hanya untuk dihafal, kita hayati, kita amalkan. Supaya ketika kita kaya, kita enggak menjadi sombong. Kalau kita miskin pun juga tidak rendah diri. Kita peduli kepada saudara-saudara kita untuk memberikan bantuan, terutama di 10 hari terakhir ini. Dilatih. Orang kalau masih pelit, Pak, pelitnya masih 100.000, dilatih, dikeluarkan 100.000. Bismillah, ya. Berat ya. Nanti lama-kelamaan terkikis bakhilnya uang 100.000 ini. Nanti dinaikkan levelnya 500.000, dinaikkan levelnya 1 juta, terus begitu. Mudah-mudahan Allah mengganti sedekah jenengan semuanya. Tapi kalau jenengan tidak latih terus bakhil, pelit, dan seterusnya, demi Allah harta itu tidak akan memberikan manfaat apapun bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan jemaah dimuliakan Allah, dengan menghayati surah Ad-Duha, dengan menghayati hadis Nabi SAW, dengan menghayati pesan Ramadan, puasa yang kita lakukan ini, selanjutnya kita menjadi pribadi-pribadi yang peka, pribadi yang peduli dengan saudara kita sesama muslim, agar mereka tidak sampai merendahkan, menjatuhkan marwahnya, harkat martabatnya, meminta-minta kepada orang. Dengan apa? Kita yang datang kepada mereka, kita bantu semampu yang kita bisa lakukan. Kita keluarkan zakat kita keluarkan sedekah kita berikan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, janda-janda yang tidak mampu. Dan mudah-mudahan dengan amaliyah-amaliyah seperti itu, kita nanti dibangkitkan di yaumul qiyamah bersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bis salati was salami ala nabiyyinal karim wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وصدقتنا وكل عمل عندنا يا رب العالمين اللهم أكثر أموالنا وأولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وأعطل حياتنا على طاعتك وأحسن عملنا واغفر لنا يا رب العالمين
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم أقم الصلاة.